Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Edukasi Sains. Baiklah adik-adik, kita memasuki ke pembahasan baru yaitu pemanasan global. Berikut ini adalah kompetensi dasar yang harus kamu miliki. Yang pertama, di KD pengetahuan kamu harus mampu menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, sedangkan di KD keterampilannya, kamu harus mampu nih membuat tulisan tentang gagasan adaptasi atau penanggulangan masalah perubahan iklim. Saat ini bumi menjadi rumah yang rapuh untuk dihuni. Ini ditandai dengan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu air laut dan memutihnya karang laut. Rumah jutaan makhluk ini kian tak nyaman. Tahun demi tahun, bumi mulai rapuh. Pemanasan global bukan lagi isu yang akan dihadapi di masa mendatang. Menurut para peneliti, tanda-tanda pemanasan global sudah nampak dengan ditandai sejumlah gejala yang bermunculan di berbagai belahan bumi. Menurut pengamatan Badan Luar Angkasa Amerika Serikat, NASA, dari luar angkasa permukaan es di bumi berkurang drastis. Padahal area ini berfungsi sebagai pendingin udara di seluruh permukaan bumi. Permukaan es di bumi bekerja memantulkan kembali sinar matahari ke luar angkasa, sehingga suhu bumi tetap stabil. Namun, seiring berjalannya waktu, penelitian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Greenpeace menunjukkan permukaan es terus berkurang, bahkan mungkin saja menghilang di tahun 2030. Hal ini disebabkan penggunaan bahan bakar mineral terus meningkat. Inilah penyumbang terbesar karbon dioksida, sumber meroketnya suhu udara di bumi. Hal ini berdampak pada cuaca ekstrem. Di tahun 2014 saja, layar kaca di seluruh dunia diramaikan pemberitaan tentang cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya terjadi 3 bulan lalu. Gelombang panas menghentikan pertandingan tenis Australia Open di bulan Januari. Panas di atas ambang normal menyebabkan para atlet mudah kelelahan, dehidrasi, hingga nyaris pingsan. Suhu udara pada saat itu mencapai 38 derajat Celcius. Namun di lapangan, suhu udara bisa mencapai hingga 65 derajat Celcius karena panas dipantulkan kembali oleh permukaan lapangan. Di bulan Januari pula, Amerika Serikat bagian timur mengalami musim dingin paling ekstrem dalam puluhan tahun. Fenomena ini membukukan aktivitas kota New York. Menurut Badan Administrasi Nasional Kelautan dan Atmosfer atau NOAA, di Amerika Serikat, meningkatnya suhu air laut menyebabkan badai sulit terbentuk secara alami. Hal ini akhirnya justru memunculkan badai yang lebih besar. Cuaca dingin ekstrem juga sempat membukukan air terjun Niagara yang terletak di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada. Suhu di sekitar air terjun mencapai hingga minus 16 derajat Celcius. Meningkatnya ketinggian air laut juga menyebabkan sejumlah masalah di benua Eropa. Ombak tinggi menghantam sejumlah wilayah di Eropa termasuk area wisata. Selain cuaca ekstrem, peningkatan emisi karbon dioksida di atmosfer juga meningkatkan suhu air laut. Menurut penelitian Universitas British Columbia, Kanada, hal ini berdampak pada kesehatan karang laut. Karang laut yang memutih menandakan karang laut sakit dan rapuh, sehingga akan cepat mati. Padahal karang laut memiliki peranan penting dalam perkembangan jumlah ikan. Apabila semua karang mati, maka hal ini bisa berdampak pada hasil laut dan sektor pariwisata, terutama bagi negara-negara maritim seperti Indonesia. Bumi adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup, turut pula membuat rumah ini tetap nyaman. Belum terlambat untuk memulainya. Selamat Hari Bumi! Baiklah adik-adik, sebelum kita membahas pemanasan global lebih lanjut, ada yang perlu adik-adik ketahui mengenai konsep greenhouse effect atau efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca merupakan akibat dari terperangkapnya radiasi sinar matahari oleh lapisan gas rumah kaca dan dipantulkan kembali ke bumi. Proses ini akan meningkatkan suhu di permukaan bumi. Gas-gas yang membentuk lapisan rumah kaca tersebut membiarkan cahaya matahari masuk ke bumi. Akan tetapi tidak dapat meneruskan kembali ke angkasa, bahkan memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Akibatnya, kondisi bumi menjadi hangat dan makin tinggi suhunya. Hal tersebut terjadi seperti pada rumah yang dinding-dindingnya terbuat dari kaca seperti ini ya nak ya.
Para ilmuwan telah mempelajari efek rumah kaca sejak tahun 1824. Joseph Fourier menyatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin jika tidak memiliki atmosfer. Gas-gas rumah kaca ini membuat iklim bumi menjadi hangat dan layak huni. Tanpa adanya efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 60 derajat Fahrenheit atau 15,6 derajat Celcius lebih dingin. Wah, bisa bahaya ini kalau suhu bumi itu terlalu dingin. Nah, berikut adalah gas-gas penyusun efek rumah kaca yang perlu adik-adik ketahui ya, nak ya. Contohnya, ada uap air atau H2O, kemudian ada karbon dioksida, ada metana, ada nitrous oxide, ada CFC atau HFC, kemudian ada juga ozon seperti itu. Sebenarnya gas-gas diperlukan agar di permukaan bumi tidak terlalu dingin. Akan tetapi sejak revolusi industri, kondisi gas meningkat. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas-gas berbahaya lainnya. Nah, peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akan meningkatkan suhu dan efek rumah kaca di bumi. Lanjut, kita akan membahas tentang penyebab pemanasan global ya, nak ya. Ini adalah skema dari pemanasan global yang terjadi di bumi. Nah, tadi sudah dibahas tentang greenhouse effect atau efek rumah kaca. Efek rumah kaca, jadi bumi itu seolah-olah dibungkus oleh kaca seperti itu, akan tetapi kacanya tuh tipis awalnya. Dibutuhkan adanya kaca tersebut, efek rumah kaca tersebut, untuk melindungi dari sinar matahari yang berlebih. Kemudian untuk menyimpan panas yang dibutuhkan kehidupan di bumi seperti itu. Ya, ini awalnya greenhouse effect-nya sangat cukup di bumi, akan tetapi setelah adanya revolusi industri, terjadi banyak sekali peningkatan gas-gas rumah kaca. Misalkan nih dari pembuangan gas kendaraan bermotor, kemudian industri-industri pabrik, terus penggunaan AC, penggunaan kulkas yang makin banyak sekarang, ada parfumnya juga. Terus ada lagi penggunaan hair dryer yang mana alat-alat itu tadi menghasilkan gas CFC. Kemudian di Indonesia terutama marak terjadinya penebangan hutan secara liar sehingga meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. Selain itu, tumbuhan yang harusnya menyerap CO2 makin berkurang gitu. Harusnya CO2-nya bisa diserap oleh tumbuhan, tumbuhannya habis karena ditebang itu tadi. Next, penyebab pemanasan global. Lantas, apa saja penyebab dari pemanasan global sih, Bu? Baiklah, berikut ini penyebab terjadinya pemanasan global yang perlu kamu ketahui ya, nak ya. Yang pertama, efek rumah kaca yang terjadi akibat radiasi sinar matahari yang tidak dapat diteruskan keluar angkasa karena terperangkap di lapisan-lapisan gas di atmosfer. Kemudian, meningkatnya gas rumah kaca itu tadi. Gas yang mempunyai sifat yang merangkap panas disebut gas rumah kaca. Gas yang paling besar pengaruhnya adalah gas karbon dioksida. Kemudian, polusi kendaraan bermotor. Polusi metana oleh pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pembakaran sampah yang berlebihan, penggundulan hutan, pemborosan energi. Contoh dari pemborosan energi nih, kamu niatnya mau nonton TV, terus mainan game di laptop, ternyata kamu ketiduran. Seharusnya kamu matikan dulu laptopnya dan matikan dulu TV-nya, baru kamu tinggal tidur ya, nak ya. Dan salah satu pemborosan energi yang paling besar adalah kamu lupa mencabut charger, meskipun itu hanya charger HP. Meskipun itu adalah charger HP yang tidak dipasang dengan HP-nya, itu akan mengakibatkan pemborosan energi listrik juga, nak. Terus pemborosan energi yang lain itu, kamu terlalu boros air. Nah, dari penyebab pemanasan global itu tadi, kalau begitu, saya gantian yang tanya ya. Bagaimana cara kita dapat menanggulangi pemanasan global? Oke, baik, Bu. Yang pertama adalah dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, Bu. Kemudian beralih menggunakan energi alternatif yang ramah lingkungan. Stop menebang hutan secara sembarangan, Bu. Dan melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi. Selanjutnya, tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC seperti AC, kulkas, hair dryer, dan parfum tertentu. Hemat listrik di rumah, Bu. Kalau mau keluar rumah, itu harus matikan lampu jika tidak digunakan. Terus mencabut kabel charger, mematikan AC, mematikan lampu, mematikan kipas, mematikan alat elektronik yang tidak digunakan sebelum keluar rumah.
Selanjutnya, memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi, Bu. Ada lagi, menerapkan sistem budidaya, peternakan, dan pertanian yang baik, melakukan reduce, reuse, dan recycle. Selain itu, mengurangi penggunaan kertas, Bu. Wah, ternyata sudah pada jago. Baiklah, terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.